Banyak yang nggak tahu, Iran ternyata pernah merasa dipermalukan oleh Indonesia. Hal ini pernah diceritakan oleh pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin, Siswanto Rusdi dalam podcast Forum Keadilan. Menurutnya, Iran sebenarnya menganggap Indonesia sebagai teman baik. Tapi mereka sempat mempertanyakan sikap Indonesia, terutama setelah keputusan Presiden Prabowo bergabung dengan Board of Peace yang disebut sebagai bentukan Amerika. Iran pun disebut menjadi lebih berhati-hati dalam membuka peluang kerjasama dengan Indonesia. Kekecewaan itu makin terasa setelah kejadian pada Februari 2025 silam. Saat itu, TNI AL menggelar acara internasional, International Maritime Security Symposium atau IMSS, dan Multinational Exercise Komodo Fleet Review. Negara-negara sahabat diundang membawa kapal perang mereka. Iran juga ikut diundang. Bahkan mereka mengirim 2 kapal perang yang sudah berlayar menuju Indonesia. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul kabar bahwa kapal Iran tidak diizinkan hadir. Sempat terjadi negosiasi karena kapal mereka sudah berada di setengah perjalanan. Akhirnya izin sempat diberikan kembali. Namun ketika kapal Iran hampir sampai di perairan Indonesia, izin itu tiba-tiba dicabut lagi. Iran akhirnya tidak diizinkan ikut dalam acara tersebut, yang disebut-sebut terjadi karena tekanan dari Amerika Serikat. Menurut kamu, apakah keputusan Indonesia saat itu sudah tepat, apa justru keliru secara diplomasi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten geopolitik seperti ini, jangan lupa like, follow, dan share ke teman kamu ya. Iran punya senjata paling berbahaya, dan itu bukan rudal. Iran sudah nembakin ratusan rudal di Timur Tengah. Tapi yang paling bahaya bukan cuma itu, melainkan satu hal yang jarang dibahas, mata uang. Tanggal 14 Maret, Iran ngeluarin satu pernyataan penting. Mereka bilang, Selat Hormuz bisa dibuka lagi, tapi ada syarat. Minyak yang lewat harus dibayar pakai yuan China, bukan dolar. Kenapa ini penting banget? Karena sejak 1974, dunia beli minyak pakai dolar. Artinya, semua negara harus punya dolar dulu. Inilah yang bikin dolar selalu kuat. Bukan cuma karena Amerika, tapi karena dunia butuh dolar buat energi. Sistem ini namanya petrodolar. Dan sekarang, Iran coba ganggu sistem itu. Ini bukan sekadar omongan. Dalam 2 minggu, lebih dari 11 juta barel minyak Iran udah dikirim ke China. Bayarnya di luar sistem dolar. China juga udah siap. Mereka punya sistem pembayaran sendiri dengan transaksi ratusan triliun dolar. Bahkan perusahaan asuransi kapal besar dunia mulai mundur. Artinya, sistem lama mulai goyah. Memang dolar nggak akan langsung jatuh. Yuan juga belum sempurna. Tapi arahnya jelas berubah. Ini bukan cuma soal perang di Timur Tengah, tapi soal siapa yang bakal pegang kendali ekonomi dunia ke depan. Menurut kamu, ini strategi cerdik Iran atau awal perubahan besar dunia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten geopolitik seperti ini, jangan lupa like, follow, dan share ke teman kamu ya. 40 tahun di embargo dunia, Iran tidak runtuh, bahkan bisa tumbuh. Rahasianya, bukan cuma militer, tapi karakter dan jiwa nasionalisme yang luar biasa. Pemimpin mereka hidup sangat sederhana, jiwanya merdeka dari kemewahan. Bandingkan dengan negara kita, aksesoris pejabatnya miliaran, tapi jiwanya kosong melompong. Padahal W.R. Supratman sudah mewariskan rumus sakti di lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Perhatikan urutannya. Jiwa dulu, baru fisik. Fakta hari ini terbalik. Pemimpin kita cuma peduli sama proyek mercusuar, beton raksasa, dan infrastruktur. Mereka sibuk membangun badan, tapi mematikan jiwa. Hasilnya, negaranya kelihatan megah di luar, tapi keropos di dalam. Korupsi merajalela dan moral ambruk karena jiwa bangsanya dibiarkan kosong. Ketahanan nasional itu tidak bisa dibangun pakai semen, tapi pakai integritas. Kalau pemimpinnya masih gila dunia, jangan mimpi bangsa ini punya karakter kuat. Kemewahan pejabat adalah bukti kemiskinan jiwa. Udah saatnya kita tagih janji lirik lagu kebangsaan kita sendiri. Mulai dari pemimpinnya. Bayangin ya, cuma gara-gara satu kabel putus, transfer kamu gagal. Kiris kamu error. Bank juga ikut ngadat. Kedengerannya lebay. Sayangnya, ini bisa kejadian beneran. Jadi gini, Selat Hormuz itu bukan cuma jalur kapal minyak.
Di bawah lautnya ada kabel internet super penting. Ini yang jadi jalan tol buat data keuangan dunia. Dan faktanya, sekitar 40% transaksi global lewat situ. Sekarang, bayangin, kalau kabel itu kena masalah. Pertama, transfer bisa nyangkut. Kamu kirim uang, tapi nggak nyampe-nyampe. Bukan hilang, tapi nyasar di tengah jalan. Kedua, aplikasi banking bisa error barengan. Bukan cuma bank kamu aja, tapi banyak negara sekaligus. Ketiga, QRIS, e-wallet, pembayaran online bisa tiba-tiba nggak bisa dipakai. Yang biasa tinggal scan, mendadak harus cari uang cash. Dan ini belum selesai. Kalau kabelnya putus, internet global juga ikut kena. Cloud bisa delay, media sosial bisa sepi. Bukan karena orang lagi nggak online, tapi emang nggak bisa akses. Bahkan AI pun bisa kacau, karena aliran datanya keganggu. Intinya simpel, dunia digital kita ini kelihatannya canggih, tapi ternyata masih bergantung sama kabel di dasar laut. Dan kalau itu kena masalah, efeknya bisa kemana-mana. Sekarang pertanyaannya, kalau tiba-tiba internet dan semua digital payment mati, apakah kita masih bisa survive? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten geopolitik seperti ini, jangan lupa like, follow, dan share ke teman kamu ya.